Kenalkan kembali, gua Baik Kapal 21 di sini sebagai tutor dari software Microsoft Modeler. Pada video kali ini gua akan ngasih tahu kalian bagaimana caranya membuat sebuah model lambung kapal di software Microsoft Modeler nih. Untuk softwarenya, kalian silakan pilih Microsoft Modeler Advance nih. Kan biasanya kalau kalian download Maxsurf itu ada beberapa ya, ada banyak. Nah, kalau bisa eh, kalian pilih yang Advance ya, jangan yang biasa karena kalau yang biasa ini eh, dia agak terbatas gitu. Untuk yang pakai baru atau student version kayak ini, mungkin nanti bakalan gue kasih tahu, cuman kurang lebih sama penggunaannya. Oke, lanjut. Oke, untuk pengoperasian ya, biar kalian nggak bingung ketika eh, menggunakan software ini, yang pasti yang pertama adalah gimana cara menggeser eh, objek. Nah, caranya kalian bisa klik ini pan ya, atau bisa klik tengah scroll di mouse kalian. Nah, kemudian yang kedua ada rotate nih, atau caranya klik shift sama klik scroll yang ada di mouse kalian seperti ini. Mungkin contoh gampangnya nanti ya kalau ada modelnya. Nah, seperti itu biar nggak bingung. Nah, terus yang selanjutnya adalah pandangan atau view dari penggunaan Maxsurf ini. Nah, bisa kalian lihat di sini ada di atas ya, ada 4, di mana ada sebentar, ada eh, ada perspektif ya, ada plan nih tampak atas, kemudian profile tampak samping, habis itu body plan tampak depan atau perspektif nih secara 3D-nya. Atau kalian kalau misalnya mau lihat secara empat-empatnya, kalian bisa klik yang ada di sini nih, sebelah kanan atas kecil nih. Nah, seperti itu. Nah, untuk lebih gampangnya kalian tinggal zoom aja ininya. Gitu. Oke, itu untuk eh, basic untuk ini. Oke, langkah pertama. Oh ya, sebelum itu untuk ukurannya ini gue udah nyiapin. Nah, panjangnya, sepanjang keseluruhannya ini 16 meter, panjang garis airnya 14,36 meter, lebarnya 3,6 meter, tingginya 1,85 meter, dan tinggi syaratnya 0,7 meter. Oke, langsung aja. Untuk yang pertama, pastiin kalian ke untuk unitnya ya, ke data, ke units. Nah, ini mastiin udah meter sama ton ya, biar lebih gampang. Oke. Yang pertama yang harus kalian lakukan adalah eh, membuat atau eh, ini ya, sebuah surface dengan cara surface, add surface. Kemudian, nah di sini ada 3 nih, section plan, water plan, dan bata plan. Seperti yang udah gua kasih tahu di pertemuan pertama kemarin, untuk setiap fungsinya ya. Nah, untuk kali ini karena masih awal, kalian pakai yang bata plan. Ya, jangan lupa untuk pandangannya, gue saranin untuk tampak profile atau tampak samping terlebih dahulu. Oke, yang selanjutnya, eh, setelah udah ada plan ini atau surface-nya atau platnya, nah kalian bisa lihat kan ini sampai 3D ya. Nah, seperti ini ya. Kalau misalnya kalian mau render, kalian mencet yang ini biru nih, rendering. Nah, kayak gini bentuknya. Oke, lanjut. Nah, untuk memudahkan kalian dalam melakukan ukuran atau menentukan ukuran, gue saranin kalian merubah ininya dulu, merubah control pointnya dulu. Control point itu yang mana? Control point itu yang ujung-ujung ini nih. Nah, ini control point. Nah, untuk awalan biasanya itu kan zero pointnya atau titik nolnya itu ada di tengah-tengah ya. Nah, karena ininya di tengah, berarti yang sebelah sini adalah minus kan. Jangan lupa kalau untuk plus itu ya berarti dia ke arah sumbu X kanan dan sumbu Y ke arah atas ya. Oke. Kalau kita lihat di belakang ini, kalian blok aja 2. Nah, long pause-nya di sini, ini menandakan panjang ya.
Nah, ini bernilai minus. Maka dari itu kalian ubah aja jadi 0 gitu. Oke, yang belakang udah. Kemudian di sini ada yang bagian bawah nih dari 0 point. Nah, ini ketinggiannya. Bisa dilihat juga nilainya minus. Kalian ubah aja ke angka 0. Seperti itu. Nah, kalau udah kayak gini, kalian udah lumayan enak untuk eh, merubah yang lain-lain gitu. Biar kalian gak bingung. Nah, karena tadi panjangnya 16 meter, yaudah kalian blok aja bagian paling depannya atau panjangnya ini. Nah, ini kan panjangnya masih 5 ya, 5 meter. Kalian ubah aja jadi 16. Oke, 16 meter. Kemudian tingginya, nah ini kan tingginya masih 2,5 meter ya. Kalau tadi itu kan 1,85. Oke, boleh kalian kecilin dulu atau nanti juga boleh, tapi nggak apa-apa, dikecilin dulu aja. Ini terserah sih kecilin seberapa. Kira-kira aja, kira-kira segini lah. Gitu. Nah, setelah kalian udah nentuin tingginya, nah langkah selanjutnya gimana? Langkah selanjutnya adalah kalian ngebuat eh plat lagi ya. Misalnya kalian tampak lihat dari sini. Ini kan belum ada apa-apa ya dan masih satu gitu ya. Nah, yang harus kalian tahu untuk membuat sebuah lambung kapal biasanya itu nggak hanya dari satu kapal, satu plat doang. Nah, misalnya kalau contoh satu plat ya, misalnya kalian gini dong nih. Nah, ini biasanya terdiri dari satu plat yang apa namanya stiffnessnya atau kekakuannya ini ya udah cuman misalnya eh, apa ya kayak bernilai 3 atau apa gitu jadi sehingga dia tuh bentuknya cuman kayak silinder doang gitu. Nah, biasanya pada umumnya kapal-kapal itu terdiri dari 2 sampai 3 gitu. Misalnya gini. Nah, misalnya sebelah sini itu namanya side sail, side sail. Ini biasanya chain. Nah, ini biasanya bottom plate, bottom plate. Nah, untuk kali ini kalian buatnya cukup 2 surface saja. Berarti nanti kalian buatnya gini. Nah, ikan terdiri dari ini sama ini langsung gitu. Jadi eh, kita buat 2 aja. Oke, caranya gimana? Caranya adalah yang pertama kalian harus add control point. Caranya ketik kontrol dan A. Kontrol A. Bisa ya? Bentar. Nah, gitu ya. Kontrol A nyampe ada kayak gini. Atau kalian bisa di sini ada ininya ya, control point mana nih? Nah, add control point nih di sini. Bisa seperti itu. Nah, di sini gua saranin kalian naruhnya di tengah aja, di mana aja bebas. Dan pastikan kalau bisa di bawah ini aja, jangan di sini, jangan di atas ini, di bawah garisnya aja. Nah, nah, kalau udah seperti ini, jangan lupa aktifkan surfnet-nya. Mana surfnet? Nah, ini namanya surfnet. Gunanya untuk apa? Gunanya itu untuk eh, apa ya namanya? Kayak menghubungkan control point satu dan control point yang lainnya gitu. Nah, seperti ini. Nah, karena tadi ini kita naruhnya masih ngasal, biasanya tingginya itu dia minus, makanya kita ubah aja ke 0 gitu. Jadi nggak usah khawatir. Nah, kalau udah di add control point kayak gini, kita lanjut ke surface. Kita lanjut untuk menduplikasi eh, plat surface atau plat plan di sini ya, yang tadi udah gua kasih tahu. Kira gimana caranya kalian ke surface, add surface. Nah, sorry, surface, kemudian duplicate surface.
Nah, habis itu kalian select dulu nih plan-nya yang tadi ini kan. Nah, kemudian karena tadi kita mau duplikatnya satu aja ya udah berarti kita ketik satu. Kemudian vertikal kalau bisa ini lebih tinggi dari ini ya, lebih tinggi dari plat yang ini. Gue lupa tadi berapa, cuman taruh 2 deh. Nah, ini copy saja. Nah, kalau udah kayak gini, berarti nih kalian lihat tampak 3D. Nah, udah ada 2 plat yang eh, di sini ya. Kemudian kalian satuin, caranya gimana? Caranya kalian kalian blok surface apa control point di kedua ini, antara dua ini. Jangan gini ya, jangan semuanya, tapi antara plat yang satu sama plat yang lainnya gitu. Kemudian kalian bond edge nih, bond edge C0 tulisannya. Nah, maka dia langsung nempel. Kalau misal cara tahunya udah nempel apa belum, dia berubah warna jadi oranye gitu. Nah, makanya penggunaan control point di sini gunanya untuk menyatukan apa namanya surface-surface yang dibuat gitu. Selain itu, gunanya nanti kita bakal lihat untuk membuat atau apa ya namanya, biar surface-nya itu biar bisa kita lebih bentuk lah gitu. Oke, karena ini kita udah jadi 2 plat, kemudian kita atur lagi nih, ini kayaknya ketinggian, kita atur lagi sesuai ketinggiannya yaitu 1,85. Oke, kita blok lagi ke atas. Tingginya di sini kan 2,5, kalian ubah aja jadi 1,85. Nah, seperti itu. Untuk yang tengahnya udah nggak apa-apa di sini aja dulu. Oke, sekarang kita coba lihat tampak samping. Nah, kalau dilihat dari tampak samping, ini kan masih kayak berbentuk plat ya. Oh ya, untuk eh, gimana cara kalian muter itu nggak harus ini aja, nggak harus kontrol shift plus scroll. Kalian bisa dari sini nih, kanan, kiri, sama bawah. Nah, itu seenak kalian aja lah. Nah, bisa kalian lihat kan masih satu ini aja. Nah, bagaimana caranya biar menjadi bentuk lambung kapal gitu. Caranya itu kalian harus bagi dua dulu si apa namanya plat ini. Kenapa? Nah, ini prinsip yang harus kalian tahu di maksud modeler. Di mana kalau di modeler itu dia itu sifatnya mirror ya. Jadi misalnya kalian buat suatu lambung kapal. Nah, ini kalian cukup mengubah satu ini aja, mengubah satu sisi aja. Jangan ngubah sini. Nah, dia otomatis akan mirror ke sini gitu. Jadi nggak usah kalian bingung lagi. Nah, misalnya gini gue contohin. Nah, nah, ini kalau kalian geser ke kiri, dia nggak bakalan bisa karena dia cuma bisa ke kanan gitu. Oke, oke. Karena tadi prinsipnya itu cuman sebelah, maka kalau kalian mau masukin lebarnya itu cukup setengah dari lebar yang diketahuinya. Misalnya di sini 3,6. Nah, berarti kita bagi dua aja yaitu 1,8. Kalian blok aja. Oh ya, ini tampak depan ya body plan. Kalian blok aja semuanya. Habis itu offset nih. Offsetnya kalian ubah jadi 1,8. Nah, maka kalau kalian lihat 3D lagi, dia bakalan jadi dua plat yang terpisah gitu. Oke, setelah itu eh, kalian coba lihat tampak atas. Kalau lihat tampak atas kan kelihatan ya. Jadi ada dua plat ini yang saling sejajar gitu, berseberangan. Nah, ini eh, center line-nya nih. Nah, jangan jangan bingung juga ya. Oke, oke setelah eh, kalian bagi dua, kan biasanya bentuk lambung kapal tuh emang dia mengerucut ya. Nah, caranya gimana? Caranya kalian blok aja nih yang paling depan, yang warna ungu. Blok ya, jangan digeser gini nih. Nah, jangan digeser gini. Karena kalau kalian mencet satu item, satu control point doang, itu yang bergeser tuh satu control point aja.
Makanya kalau misalnya mau semuanya, kalian blok aja gini. Nah, kemudian karena tadi offset itu menunjukkan dia lebar, maka kalian harus tutupin lagi gitu ya. Nah, di sini offsetnya tadi 1,8, kalian ubah jadi 0. Nah, tuh. Nah, maka kalau misalkan kalian lihat, dia sudah berubah menjadi kerucut gini. Atau uh, bentuk haluannya udah nampak gitu ya. Oke, setelah itu, setelah sudah terlihat bentukannya, kita balik lagi ke tampak samping. Nah, ini kan kalau kalian lihat dia masih terbuka ya, terutama bagian bawahnya nih masih masih terbuka. Dimana kalau kapal itu kan harus tutup. Caranya gimana? Caranya udah kalian tambah samping, kemudian kalian blok bagian bawah, gitu, blok semuanya bagian bawah. Kemudian di sini offsetnya kan nggak diketahui nih karena ada yang beda berbeda-beda kan. Nah, kalian masukin aja 0 gitu, biar bagian bawahnya nyatu. Nah, coba nih. Nah, udah jadi nih bentuknya. Oke, seperti itu ya. Untuk membuat eh, lambung kapal. Sebenarnya di sini udah bisa dikatakan hal ya, atau lambung kapal karena udah tertutup, tinggal belakangnya aja. Nah, untuk pemodelan-pemodelan selanjutnya yang harus kalian lakuin adalah menambah control point ya. Nah, untuk kali ini gue menyarankan untuk menambahkan dua aja deh. Yang satu di sini, seperti tadi ya, Ctrl A. Terus kalau udah kayak gini, kalian tambahin, tadi terserah di mana. Ini oke. Kemudian tambahin lagi di belakang satu. Ini oke. Nah, ini yang tinggi-tinggi, kalian all-in aja. Nah, gitu. Nah, seperti yang udah gue bilang tadi, di mana control point ini gunanya untuk memberikan bentuk kapal. Nih, misalnya kalau tadi kan kita sebelum nambahin control point di depan, dia kan lengkungannya jauh ya. Sini bentar. Nah, gini kan. Tapi kalau misalnya kita udah nambahin control point, dia bakalan lebih apa ya? Lengkungannya tuh di depan gitu. Jadi fungsinya control point tuh untuk memberikan eh, apa namanya? Untuk membentuk suatu lambungnya agar sesuai dengan apa yang kita pengen gitu. Oke, selanjutnya kalau misalkan kalian lihat di sini tuh masih patah-patah atau kotak gitu ya. Nah, caranya gimana sih biar streamline gitu? Karena kan kapal itu dibuat harus streamline mungkin kalau bisa untuk mengurangi gaya geseknya atau gaya hambatnya sehingga penggunaan kapal tersebut juga bisa lebih hemat bahan bakar dan lain sebagainya lah gitu. Nah, caranya kalian bisa klik dua kali atau kalian klik kanan properties. Nah, kalau klik dua kali aja. Nah, kemudian di sini ada longitudinal dan transverse ya. Kalau untuk longitudinal berarti ini kalian mau eh, apa ya? Kekakuannya itu secara longitudinal. Nah, kalau transverse ini berarti kalian secara transversal atau ke atas gitu. Oke, langsung aja. Biasanya di sini kita pakai yang longitudinal aja ya. Karena untuk di model kali ini yang transverse itu nggak terlalu ini ya, nggak terlalu kelihatan. Dan oke, langsung aja deh. Ini fleksibel aja. Nah, karena yang tadi gue bilang biasanya nggak kelihatan, coba kita coba tiga ya. Nah, dia nggak bakalan mau, karena dia nggak bakalan ngedeteksi si lambung kapal itu apakah bisa dibentuk secara lebih fleksibel atau enggak gitu. Nah, kalian okein. Nah, nanti bentuknya akan lebih streamline gitu. Nah, sebenarnya untuk penggunaan stiffness ini bisa kalian ubah-ubah ya gitu. Mau berapa? Cuman untuk apa namanya? Bentuk yang oke itu menurut gua tiga juga udah cukup untuk bentuk seperti ini ya karena eh, semakin tinggi itu maka bentuknya ini tuh akan semakin apa ya namanya, makin lempeng lah. Nah, bisa kalian lihat. Jadi agak kurang ini bentukannya, agak kurang bagus. Oke,
Setelah kalian membuat seperti ini, langkah selanjutnya adalah kalian membuat bagian haluan kapal ya, modifikasi bagian haluan kapal. Caranya itu, oh ya sebentar, kita lihat dulu tinggi syaratnya. Karena ini 0,70 meter, gua saranin ini kalian naikin dulu aja ke 0,7 gitu. Nah, oke, lanjut. Karena bentuknya ini udah, terus modifikasi bentuk haluan kapal. Caranya gimana? Yaudah, sebenarnya ini bebas aja sih. Kalian bentuk ini, misalnya. Nah gitu, biar dia jadi lebih streamline ya, agar hambatannya juga lebih berkurang. Untuk penggunaan geser-geser control point ini, ada yang harus kalian perhatikan. Kalau misalnya kalian mau menggeser dengan posisi yang tetap gitu, maksudnya misalnya kanan kiri dengan tinggi yang sama, kayak gini nih. Nah itu kalian pencet shift ya. Atau kalau kalian mau kayak tadi nih, kayak dari sini ke sini, nah itu kalian bisa blok aja tapi nggak usah pakai shift. Jadi dia lebih bebas gitu. Itu bisa. Oke, oke, gua rasa cukup nyampe kayak gini. Pokoknya dibikin streamline mungkin dan semulus mungkin lah. Kayak gini nih. Gitu. Oke, terus yang selanjutnya, eh yang selanjutnya adalah membuat ini ya, membuat suatu menggunakan apa namanya? Menggunakan tools dari trimming. Nah, trimming ini gunanya apa? Trimming ini tuh seperti namanya ya, trim atau motong, menggunting gitu. Nah, ini gunanya buat nutupin surface yang ada di kapal ini gitu. Atau kalian mau bikin superstructure yang ada di kapal ini juga bisa, atau eh, yang lain-lain gitu. Misalnya mau buat forecastle itu juga bisa. Oke, kali ini gue pengen kalian membuat suatu forecastle juga. Nah, caranya gini. Eh Tadi ini kan tadi tingginya udah 1,85 ya. Nah, ini kalian naikin aja ke 1,95 atau ke 2 deh. Ke 2 aja, nggak apa-apa. Naikin semuanya aja ya, blok ke atasnya. Nah, setelah itu, coba kalian lihat lagi. eh setelah dinaikin, ini saran gua kalian lock dulu aja atau kunci dulu. Caranya gimana? Caranya kalian ini aja nih, ke geometri ataupun kalian manual di sini, klik kanan, kalian lock. Nah, ini juga klik kanan, kalian lock. Nah, gitu. Jadi dia nggak bakalan bisa dipindah-pindahin. Gini. Nah, setelah kalian naikin tadi dan di lock, kemudian kalian add surface dan tambahin water plane atau eh, surface yang secara waterline atau apa sih namanya? Yang memanjang kapal. Nah, ini untuk tingginya, kan dia kan platnya bentuknya gini. Nah, untuk tingginya, kalian blok aja. Ini tingginya kalian ubah ke tadi, tinggi kapal kita 1,85. Nah, gitu. Nah, dan pastikan untuk apa ujung dari eh, kontrol point ya, ini lebihin dikit dari kapal kita gitu. Kenapa? Karena kalau misalnya dia pas sama kapal kita, itu dia nggak bakal susah untuk di trim gitu ya. Dan ini juga kalian ini lagi, jangan lupa pencet shift untuk lurus. Nah, ini tinggi. Nah, gitu. Nah, kalau udah dilihat masih seperti ini, dia bakalan nutup. Oke. Selanjutnya
kalian lock aja dulu nggak apa-apa. Pencet surface atau ininya lock. Nah, oke. Tadi water plane udah untuk di sini. Kemudian pilih surface, kemudian add surface ke section plan atau plan yang secara section atau gading gitu ya. Jadi dia bakalan ada di sini nih. Nah, menutupi belakang kapal karena dia secara section ya. Nah, untuk jaraknya ini di nol aja nggak apa-apa. Default ini nggak apa-apa. Paling tingginya kalian ubah. Nah, ini juga jangan kalau bisa lebihin dari si ini ya. Jangan sama nol gini. Nah, ini juga tinggiin nggak apa-apa. Nah, oke. Selanjutnya ini boleh di lock, boleh enggak. Selanjutnya bentar. Oke, selanjutnya kita bakalan trimming atau memotong plat-plat ini yang nggak kepake yang di luar-luar kayak gini. Nah, pastiin yang pertama kalian ke display, kemudian trimming. Nah, biasanya ini off ya. Nanti kalian ubah ke invisible atau nggak kelihatan gitu. Nah, kalian klik aja platnya sekali, kemudian klik kanan, kemudian start trimming. Nah, di sini kan ada garis merah juga nih. Nah, kalau bisa kalian pilih garis yang di luar dari garis merah ini. Misalnya ini, kemudian ini yang paling belakang nih, ada juga ya kan. Nah, oke. Kalau udah, klik kanan, kemudian trim. Nah, dia bakal kayak gini. Nah, untuk yang belakang sama, kalian klik surface-nya, kalian klik kanan, start trimming. Oh, dan ini yang atas dong ya bisa. Eh, Kenapa nggak bisa di trim yang ininya? Karena eh nilai apa panjang ininya tuh sama ya. Jadi tadi kan plat yang ini nih, belakang ini section, ini long pose sama nol kan, sama bagian belakang. Nah, ya udah kalian gini aja, kalian klik surface-nya, kalian unlock dulu. Ini juga berarti unlock. Kalian tambah samping. Nah, kemudian blok aja belakangnya. Ini kalian isi minus 0,1 lah cukup. Nah, kalau udah terserah mau di lock lagi atau enggak. Oke. Ya kalau udah ini kalian klik, kemudian kalian klik kanan start trimming. Nah, ini baru bisa nih. Ini sama ini kan. Nah, oke. Oke, karena tadi kalian apa manjangin ke belakang yang nilainya jadi minus, kalian bisa potong nih yang tadi lebihan tadi. Caranya kalian klik aja surface-nya sama klik kanan start trimming. Nah, ini trim aja yang paling belakang tadi. Gitu. Kanan trim. Ini juga klik klik platnya, start trimming, klik trim. Nah, gitu. Oke. Ini boleh di lock dulu. Nah, oke, selanjutnya kalau kalian udah ngebuat plat atas deck sama bagian transomnya, gue mau ngajarin kalian gimana caranya bikin kayak apa namanya forecastle atau bulwark gitu ya. Nah, kalian bisa ke surface, add surface, kemudian ke waterline, waterplane sorry. Nah, nah ini kan ada dua ya, ada dua control point. Kalian lock aja, kalian pindahin, terserah di mana. Kemudian yang satu ini kalian berada di bawah eh, garis yang bawah ini, yang hitam bawah ini. Yang satu lagi kalau bisa kalian naikin ke atas. Nah, lebihin aja nggak apa-apa. Nah, kemudian kalian klik menambahkan control point ya. Control A sampai ini. Nah, ini bisa kalian ubah, kalian majuin gitu. Nah, ini kan tadi eh, kalau kita lihat itu bentuknya kayak gini kan. Bentuknya stiff.
laku. Nah, kalian bisa ubah jadi eh apa fleksibel sama kayak tadi ya caranya. Klik 2 kali, kemudian stiffness ini kita ubah ke fleksibel. Nah, dia bakalan jadi fleksibel gitu. Nah, dia bakal jadi kayak gini kan. Nah, kalau udah, kalian tinggal klik surface yang ini, surface yang samping. Habis itu kalian klik kanan, start trimming. Nah, ini kalian bisa trim nih yang ini. Ini, yang depan nggak usah ya. Ini, klik kanan, trim. Nah, udah jadi. Kemudian yang ininya, kalian klik aja, klik kanan, habis itu hide. Nah, jadi dia nggak kelihatan. Begitu. Itu caranya buat, eh, apa namanya, buat model-model di superstructure. Ini bisa kalian terapin untuk membuat bangunan atas lainnya ya. Oke, setelah ini udah jadi bentuk lambung kapal ya. Kemudian selanjutnya kalian menambahkan waterline yang ada sesuai ketentuan ya. Oke, caranya gimana? Pertama kalian aktifin ini nih, pena kuning. Karena di sini ada banyak nih. Section, batok, DWL. Nah, kita aktifin DWL. Nah, itu biar enaknya lihat tampak samping. Nah, ini kan masih nol ya, masih di bawah, masih di baseline. Kalian ke surface, sorry, ke data, frame of reference. Nah, ini kan kalau kalian lihat, dia masih nggak ini ya, nggak beraturan. Nah, untuk longitudinal ya, ini AF-nya kita set to DWL aja nggak apa-apa, karena dia kan udah pasti di nol, sesuai dengan DWL ya kan. Nah, kemudian, oh ya, longitudinal datumnya ntar aja dulu, kita ke vertikalnya dulu, atau syaratnya dulu. Nah, ini kalian pencet baseline. Nah, DWL-nya kita ubah sesuai dengan yang ini nih, 0,7 meter. Oke, 0,7. Nah, kalian ketik di mana? Nah, dia bakalan eh, apa namanya menemukan di mana sih ininya gitu. Nah, selanjutnya untuk longitudinal datum yang AF-nya udah pasti di 0, midship ya biarin. Kemudian forward perpendikularnya nih atau bagian haluannya kalian set to DWL aja nih. Atau nama lainnya itu ya FP lah. Untuk nama ini jangan sampai kalian lupa. HP itu di bagian belakang kapal atau garis tegak tinggi buritan ya, atau poros other dan lain-lain. Tuh. Oke, untuk other ini, eh ini tuh ke arah, sebentar gue lupa. Oh ya, ini untuk reference point ya, ini di off aja nggak apa-apa, di nol gitu. Nah, untuk zero point, ini kalian pindahin ke other gitu. Biar si zero point-nya nih nilainya tetap nol gitu ya. Situ kalian oke. Oke. Nah, di sini kalian udah dapetin beberapa parameter kapalnya ya. Seperti AP, FP, DWL, baseline gitu ya. Oke, dan kalian juga dapat mengetahui eh apa namanya? Displacement kapalnya ini sesuai dengan yang ada di sini. Caranya gimana? Caranya kalian ke data, kemudian calculate hydrostatic. Nah, di sini kalian bisa lihat ya, kalau dari gambarnya kan dia menggambarkan eh, yang ada di bawah garis air ya, yang kuning ini. Nah, itu namanya displacement atau luas lambung kapal yang tercelup di air. Gunanya untuk eh, kapal itu mengapung ya seperti itu. Nah ini, nah displacementnya ini 16,47 ton. Kemudian di sini ada draft A midship, draft yang ada di midship. Misalnya ini midship ya, MS ini midship. Nah berarti di midship ini, misalkan bentuknya kayak gini.
Nah, berarti draft A midship adalah draft yang ada di midship gitu. Ini baseline, ini WL, waterline. Nah, berarti ini draft A midship. Kemudian yang lainnya ada WL length, berarti panjang garis airnya. Sebentar. Panjang garis air ya berarti dari sini, ini panjang garis airnya sampai sini, sampai FP. Habis itu ada yang penting-penting tuh ada koefisien-koefisiennya seperti CP, CB, CM gitu ya. Itu kalian bisa lihat di sini. Oke, mungkin itu aja untuk video kali ini. Di video selanjutnya gue bakalan ngasih tahu caranya mengaktifkan section, batok, dan juga waterline, dan juga untuk explode atau export ya ke DXF dan menjadikannya sebagai cat gitu ya. Oke, thank you.